Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Guntur Waalaikumsalam. Winata. Nama saya Mulia Dharma. Nama saya Devi Wisdayanti. Kami dari peserta Laksar Angkatan 5 tahun 2022. Di sini kami mau mewawancara salah satu instansi BUMN yang ada di Indonesia. Sebelum kami mulai wawancaranya, mari sama-sama kita lihat profil dari BUMN tersebut. Pada tahun 1746, Pegadaian pertama kali dibawa oleh Persekutuan Dagang VOC. Sejarah Pegadaian terus berubah seiring waktu dan perkembangan kondisi. Meski sempat dinonaktifkan, cikal bakal Pegadaian tetap eksis di masyarakat Indonesia saat itu. Hingga pada 1 April 1901, Pegadaian resmi berdiri sebagai perusahaan negara di Sukabumi. Waktu terus berjalan, perubahan demi perubahan status perusahaan terus dilakukan sesuai dinamika zaman. Pegadaian pun tetap konsisten pada fungsinya untuk melayani masyarakat. Tonggak transformasi Pegadaian dimulai tahun 1990 dengan status sebagai perusahaan umum, bergeliat menjadi sebuah institusi bisnis. Hingga pada tahun 2012, Pegadaian dikukuhkan menjadi perusahaan perseroan. Kini, Pegadaian tumbuh menjadi perusahaan yang lincah dengan beragam inovasi yang konsisten dan berkesinambungan. Mengusung visi menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat, Pegadaian terus melakukan transformasi kultural dan digital sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pelanggan. Budaya akhlak ditetapkan sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman seluruh insan Pegadaian dalam bekerja di perusahaan maupun dalam bermasyarakat. Sementara itu, strategi transformasi G-Star diimplementasikan untuk menghadapi tantangan bisnis yang terus bergerak dinamis. Pegadaian pun terus memanfaatkan teknologi informasi terkini guna mempermudah proses bisnis dan perluasan saluran distribusi secara digital dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berbudaya unggul, perusahaan berkomitmen untuk terus memberikan layanan dan solusi keuangan bagi masyarakat. Selamat siang Bu Widi, terima kasih telah menjadi narasumber dari kami sebagai peserta Laksar 2022, Angkatan 5 tahun 2022. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami akan tanyakan mengenai prinsip berakhlak di BUMN. Tapi kalau pertanyaan yang pertama, bagaimana Pegadaian memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Bu Widi? Kalau untuk Pegadaian sendiri, yang pertama itu kita yang pastinya melayani nasabah dengan senyum, ramah, sopan. Kemudian kalau misalnya nih di Pegadaian itu sendiri ada maksimal dalam pelayanan nasabah. Jadi untuk melayani nasabah, satu nasabah itu kalau bisa dilayani dalam waktu 5 menit. Kemudian kalau misalnya untuk di kitanya memberikan pelayanan prima, misal ada nasabah yang komplain, itu kita harus bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, gitu. Ya, Kak. Bagaimana cara Pegadaian meningkatkan kedisiplinan dan sikap tanggung jawab karyawannya? Nah, kalau untuk kedisiplinan, kalau misalnya kita ambil contoh dalam segi absensi ya, kalau untuk absensi itu atau kehadiran karyawannya itu setiap perusahaan pasti ada peraturan untuk jam masuk atau jam pulangnya. Itu kalau misalnya untuk jam masuk atau jam pulang melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka ada untuk punishment-nya itu berupa pengurangan gaji. Kemudian kalau untuk tanggung jawab, setiap karyawan itu diberikan target masing-masing.
Jadi kalau misalnya di Pegadaian ini memang kita udah ada targetnya yang menjadi tanggung jawab kita untuk agar target kita itu tercapai. Jadi kalau misalnya kita nggak ada tanggung jawab sama pekerjaan kita, maka otomatis target kita nggak tercapai dan itu mempengaruhi kinerja penilaian Di kinerja. sini saya ingin bertanya, Bu, apa yang dilakukan Pegadaian untuk meningkatkan kompetensi karyawannya? Kompetensi. Kalau untuk meningkatkan kompetensi karyawan itu di Pegadaian itu ada yang namanya pelatihan. Itu pelatihan istilahnya macam dikasih kita namanya e-learning. Jadi kalau misalnya ada produk baru atau inovasi baru, kita akan dikasih e-learning untuk belajar mengenai produk tersebut. Kemudian Bu Widi, kan karyawan Pegadaian itu kan banyak kan di seluruh Indonesia. Jadi kira-kira bagaimana sih cara Pegadaian itu untuk menjaga keharmonisan antar sesama karyawannya? Kalau untuk menjaga keharmonisan, otomatis yang pertama itu kita harus saling menghormati, saling menghargai, kemudian menciptakan komunikasi yang baik antar. Ya, Kak. Bagaimana cara menemukan sikap loyal di antara karyawan, Kak? Kalau menemukan sikap loyal itu kan bisa dibilang kayak kesetiaan atau kepatuhan. Kalau misalnya untuk sikap loyal itu kita sebisa mungkin memberikan semaksimal mungkin kinerja yang terbaik untuk perusahaan agar perusahaan itu nantinya akan mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Jadi kalau kan sekarang perkembangan zaman nih, Bu, apa yang dilakukan Pegadaian untuk melakukan adaptasi? Kalau untuk di Pegadaian sendiri dia memang udah mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya kita ada aplikasi tersendiri, aplikasi Pegadaian Digital. Jadi di situ bisa melakukan semua proses pembayaran tanpa harus datang ke outlet. Kira-kira di Pegadaian itu bekerja sama dengan pihak mana saja, Bu Widi? Kalau untuk kolaborasi dia banyak ya. Salah satunya kita ada namanya agen. Itu agen Pegadaian. Kalau untuk agen Pegadaian, siapa aja boleh menjadi agen Pegadaian. Kemudian kita ada kerjasama juga dengan Lingaja. Lingaja di situ kita bisa melakukan nabung emas, beli emas, melakukan proses pembayaran juga bisa dari situ. Dari Indomaret, Alfamart kita juga bisa bertransaksi Pegadaian di situ. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Bank BRI juga ada kan. Ada nggak kendala ataupun hambatan dalam penerapan prinsip berakhlak di Pegadaian, Kak? Kalau untuk kendalanya sih sebenarnya itu pribadi masing-masing ya. Kalau kendalanya mungkin kurang pengetahuan atau kurang peduli juga terhadap prinsip-prinsip akhlak. Misalnya oknum karyawan ini tidak peduli ataupun tidak mengetahui dan tidak belajar untuk mencari tahu apa tuh yang dinamakan akhlak. Itu yang menjadi kendala kita untuk menerapkan sikap akhlak. Kadang pun mereka untuk akhlak itu sendiri mereka nggak tahu apa sih itu akhlak gitu.